Shalom, selamat pagi anak-anak semua, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi ini kembali sebelum memulai segala aktivitas, kita akan mengawali dengan morning devotion, renungan pagi dari Sekolah Kristen Becuka. Dan sebelumnya kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kudus, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang sudah Engkau berikan pada kami dalam istirahat kami di malam hari, sehingga kami juga mengucap syukur karena Engkau boleh izinkan kami untuk bangun di pagi hari ini, dan kami diizinkan untuk dapat beraktivitas. Dan pada saat ini ya Tuhan, di saat kami akan memulai segala aktivitas kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan hikmat kepada kami, sehingga pada hari ini apapun yang kami lakukan senantiasa berada dalam perlindungan-Mu, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Kami mendoakan orang tua kami mendoakan saudara-saudara kami yang lain, kami berdoa juga untuk guru-guru kami, biarlah semuanya senantiasa berada dalam kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Pak Joni akan mengambil satu ayat di dalam Alkitab yang akan kita coba uraikan, yaitu di dalam Matius ayat yang Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Itu berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu, semuanya berasal dari setan. Intinya seperti ini. Jadi seringkali di dalam kita menjalani kehidupan ini ada keraguan dalam diri kita, karena kita takut kalau apa yang kita katakan itu nantinya akan menyinggung perasaan seseorang atau orang yang sedang berbicara dengan kita. Misalkan dia sedang mengajak kita untuk kemana, kemudian kita mau katakan tidak, tapi karena tidak enak, karena sungkan, akhirnya kita mengatakan ya, padahal sebetulnya kita tidak mau. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, yang ingin Pak Joni katakan di sini, di dalam firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Dan ini berlaku untuk permasalahan apapun. Karena tidak ada spesifikasi di dalam firman Tuhan yang mengatakan kalau masalahnya seperti ini, kalian boleh. Jadi mau mengatakan ya, tapi kalian bilang tidak, nggak apa-apa kalau untuk masalah ini. Kalau untuk masalah yang lain itu harus tegas. Nggak ada seperti itu. Jadi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Di sini intinya adalah bagaimana kita berani mengambil sikap, the courage to be disliked. Jadi berani untuk tidak disukai. Nah, kenapa seperti itu? Karena percayalah, apapun yang kita lakukan, kalau ada orang yang maksudnya gini, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, maka orang yang tidak suka dengan kita itu akan tetap menemukan kesalahan kita. Nah, sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan, kita juga akan tetap dicaci maki. Nah, tapi untuk orang-orang yang menyukai kita, kalau kita melakukan kesalahan, maka dia akan berkata, ya namanya manusia, pasti ada salahnya. Nah, itu seperti itu. Ya, itu sebabnya di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Intinya adalah bahwa sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan itu harus didasari dengan kasih. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Di situ dikatakan bahwa kasih itu murah hati dan lain sebagainya.
Nah, hal ini juga harus berlaku buat kita di dalam, let's say yang paling gampang itu adalah di dalam hal memilih pasangan. Untuk anak-anak SMP, kalau yang SD mungkin belum ya, anak-anak SMP, pada saat kalian memilih pasangan itu, kalian juga sudah harus bisa menerapkan firman Tuhan ini. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, itu kalian perhatikan tentang berbicara tentang kasih. Nah, ini mungkin Pak Joni bisa kasih satu tips. Coba ganti kata kasih itu dengan nama pasangan kalian. Apakah memenuhi syarat atau maksudnya gini? Jadi kalau misalkan kasih itu sabar, nah kita ganti kasih itu dengan nama pasangan kita. Misalkan Sandra atau siapa, Clara. Nah itu, apakah Sandra atau Clara ini memenuhi semua kriteria dari kasih yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Jika itu memenuhi, maka percayalah bisa jadi itu adalah memang pasangan Anda. Jadi sekali lagi bahwa sebagai orang Kristen, hidup kita harus senantiasa didasarkan oleh kasih. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pagi yang sudah boleh kami dengar, dan biarlah apa yang sudah boleh kami dengar ini dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh sisa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan guru-guru kami, kami menyerahkan orang tua kami, kami menyerahkan saudara-saudara kami, dan kami menyerahkan diri kami sendiri. Dan biarlah kami senantiasa boleh berada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. God bless you all.